Halo pemirsa PJTV dan sahabat berbagi, kembali lagi bersama saya Ranisa. Baik Umi, jadi kita tadi setelah berbincang mengenai zakat Umi ya, dan tadi juga pembahasannya lagi seru sekali. Baik Umi nih, dengan kemudahan yang ada, dengan perkembangan yang ada pada era saat ini gitu Umi ya, kan kita juga untuk membayar zakat tuh sekarang tuh dimudahkan juga gitu Umi ya, dengan adanya melalui via aplikasi gitu. Jadi bayar zakat melalui suatu aplikasi gitu. Terus kalau misalkan menurut Umi gitu Umi ya, efektif nggak sih Umi kalau misalkan kita membayar zakat melalui aplikasi ini itu gitu? Apakah bikin orang itu menjadi kehilangan esensi untuk membayar zakat itu tuh harusnya seperti apa gitu? Jadi efektif atau enggak sih Umi sebetulnya? Berjalan dengan seiring waktu ya, semakin bertambahnya juga teknologi segala macam. Memang semakin orang tuh mudah dalam melakukan segala hal, termasuk ketika kita ingin berzakat gitu kan ya, seperti itu. Nah sekarang misalnya ada aplikasi-aplikasi yang untuk orang-orang yang ingin membayar zakat bisa lewat aplikasi gitu kan ya, seperti itu. Nah ini kalau kita melihat dari sisi misalnya untuk segmen tertentu mungkin ini akan sangat memudahkan, sangat membantu gitu, terutama mungkin untuk masyarakat perkotaan ya, ketika mereka misalnya seperti karyawan, pegawai yang sibuk dan mereka mungkin nggak sempet kalau mau menitipkan misalnya gitu kan ya, mau nitipin ke lembaga atau mereka mencari sendiri misalnya mustahiknya kesulitan gitu kan ya, seperti itu. Nah untuk segmen seperti ini aplikasi ini sangat membantu gitu dan efektif gitu ya. Tapi mungkin sebagian untuk segmen yang lainnya lagi, misalnya kayak di masyarakat mungkin pedesaan yang lebih sosialnya lebih terasa gitu ya. Mereka pun misalnya bisa menemukan mustahik dimanapun misalnya ya, banyak. Nah ini mungkin lebih efektif yang langsung gitu. Jadi kita melihatnya tergantung gitu bagaimana masyarakat tersebut gitu, seperti itu. Berarti ada dua sisi gitu ya. Ada dua yang sisi. memang dirasa untuk siklus masyarakat ini tuh efektif, ada juga mungkin yang ternyata kurang dan lebih efektifnya dengan cara yang lain gitu ya. Tadi tuh sempat disinggung ya, bayar zakat melalui lembaga atau mustahik gitu ya. Bayar zakat sendiri gitu ya, mustahik itu yang langsung gitu ya ke mustahiknya. Nah dari si bayar zakat yang langsung ke mustahiknya Umi sama yang melalui ke lembaganya itu kan biasanya selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing mungkin Umi ya. Mungkin apa sih Umi kelebihan dan kekurangannya dari hal tersebut? Jadi membayar zakat itu kan bisa lewat, maksudnya dengan cara ya, dua cara ya. Langsung ke mustahik boleh, silahkan gitu, atau misalnya mau menitipkan ke lembaga amil zakat seperti misalnya contohnya IBF misalnya gitu kan ya, itu pun juga boleh gitu, silahkan. Nah jadi dikembalikan sebenarnya posisi awalnya tuh kembalikan mana yang paling memudahkan gitu kan ya. Setiap orang mungkin berbeda gitu kan tadi ya, tergantung dia di mana tinggal misalnya dan seterusnya. Nah, tapi masing-masing juga kalau kita melihat gitu ya, kalau misalnya kita membayarkan langsung zakat itu ke mustahiknya misalnya, ya kalau kita lihat ada sisi positif, ada sisi negatif pasti gitu kan ya. Misalnya sisi positifnya kita bisa langsung misalnya mengenal si mustahiknya gitu, orang itu gitu kan ya, seperti itu. Nah, tapi kemudian bisa jadi gitu, mungkin kekurangannya gitu ya. Kita pernah mendengar ya dulu ada berita orang yang bagi-bagi zakat, dia kupon ya, lewat kupon gitu ya, terus orang-orang datang ke rumahnya gitu kan ya. Nah akhirnya yang terjadi adalah antrian yang luar biasa gitu, antrian yang sangat luar biasa sampai ada yang sesak nafas dan seterusnya. Nah ini mungkin sisi manajemen yang kurang efektif gitu. Kalau seperti ini, kalau memang misalnya dia mau membagi secara banyak kayak gitu, mungkin perlu manajemen yang profesional, yang baik gitu, seperti itu. Tapi kalau kita hanya beberapa gitu, nah itu mungkin efektif gitu ke mustahik langsung gitu ya. Nah terus kalau dari misalnya kita salurkan ke lembaga zakat, ke lembaga amil zakat misalnya, itu pun sama, pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya misalnya tadi secara manajemen pasti lebih profesional, lebih teratur gitu kan, dan lebih tepat sasaran bisa jadi kan.
Karena misalnya gini, terutama masyarakat perkotaan gitu teh. Ketika kita misalnya untuk mencari mustahik tuh kita nggak tahu nih harus kemana gitu. Nah, lembaga Laz ini gitu ya, lembaga zakat inilah yang akan membantu gitu, sangat efektif mencarikan karena nanti dia akan berusaha untuk tepat sasaran nih mustahik zakat itu siapa saja. Pasti sama lembaga ini akan dicarikan gitu mustahiknya gitu seperti Yang itu. sesuai juga Yang gitu. sesuai, iya. Dan bisa jadi misalnya akan lebih luas cakupannya gitu kan ya. Tidak hanya mungkin kalau kita sendiri kan hanya sekitaran rumah daerah kita saja. Nah, tapi kalau lewat lembaga mungkin dia akan cakupannya tuh akan lebih luas gitu. Bisa jadi mungkin lintas kota, lintas daerah. Ada yang justru misalnya di sebuah daerah yang di situ tuh butuh banget gitu dan belum tersentuh misalnya dengan lembaga-lembaga bantuan. Nah, seperti itu kayak gitu. Jadi berarti dari dua cara itu tuh memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Itu mungkin berarti tinggal kita sebagaimana yang ingin membayar zakat untuk lebih mengatur aja gitu cara yang efektif untuk kita itu seperti apa gitu ya. Baik Umi, mungkin gimana sih Umi kayak pentingnya kita gitu buat mengatur keuangan untuk bisa membayar zakat itu? Tentu ketika kita melihat mindset kita tentang rezeki gitu kan ya, tentang keuangan, manajemen keuangan, maka bukan hanya sekedar apa yang kita makan, apa yang kita gunakan saja gitu ya. Konsep dalam Islam itu ada sebagian dari rezeki kita yang harus kita tunaikan atau kita bayarkan atau kita berikan kepada orang yang berhak gitu kan ya. Dan Allah perintahkan itu ya sebagai apa? Sebagai untuk mensucikan ya, mensucikan diri kita, mensucikan harta kita gitu ya. Seperti itu. Nah, maka dari sejak awal mindset kita itu harus dibuat seperti ini teh. Kalau kita misalnya punya rezeki, maka alokasikan dulu untuk zakat. Kita targetkan dulu. Saya misalnya tahun ini saya pengen zakat. Misalnya kalau zakat mal itu kan 2,5% dari kan ada nisabnya. Misalnya kan nisabnya 85 gram emas. Nah, pokoknya saya pengen nih tahun ini gimana biar saya bisa zakat. Berarti kita harus ngejar nisab, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu cara biar kita tuh memanage diri keuangan agar kemudian dari sebagian harta itu bisa kita keluarkan gitu zakatnya gitu. Jadi bukan dari kita udah keluarin ke sana kemari ke kebutuhan kita, cicilan segala macam misalnya. Ternyata ternyata di akhir ya untuk zakat nggak ada, misalnya zakat fitrah misalnya ya. Nah, jangan sampai seperti itu, apalagi misalnya oke lah kalau zakat mal misalnya tadi ada nisabnya. Tapi kalau misalnya zakat fitrah itu kan semua muslim gitu kan ya, seperti itu. Nah, maka itu harus kita usahakan gitu ya. Kita harus bagi dulu dari harta yang kita miliki gitu. Berarti harus memprioritaskan dulu untuk membayar zakat mungkin ya. Karena kan mungkin aku juga pernah dengar Umi ya bahwasannya kayak rezeki yang dititipin ke kita itu sebagian besar adalah rezeki yang orang lain juga gitu ya. Memang perlu kita bagikan lah kepada orang yang memang berhak dan perlu membutuhkan mungkin gitu Umi ya. Baik Umi, mungkin sebelum melanjut Umi karena ini ternyata pembahasan semakin menarik juga Umi ya. Baik, jadi bagi pemirsa PJTV dan sahabat berbagi kita akan break sejenak. Program ini juga didukung oleh Endikat_teman hijrah dan juga ikutin terus pesan-pesan berikut ini.